Analisis rasio keuangan PT AKR Corporindo Tbk. Yang pertama, rasio likuiditas. A. Rasio lancar. Rumusnya adalah aset lancar dibagi utang lancar. Pada tahun 2020 didapatkan 1,58. Pada tahun 2021 didapatkan 1,29. Perbandingan rasio, yaitu didapatkan minus 0,22. Jadi penurunan dari 1,58 pada tahun 2020 menjadi 1,29 pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa perusahaan sekarang kurang mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. B. Rasio sangat lancar. Rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Pada tahun 2020 didapatkan 0,86 dan 2021 didapatkan 0,81. Perbandingan rasio didapatkan minus 0,07. Jadi penurunan dari 0,86 di tahun 2020 menjadi 0,81 di tahun 2021. Menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang paling liquid sedikit menurun. C. Kas rasio. Rumusnya kas dibagi utang lancar. Pada tahun 2020 didapatkan 0,30 dan pada 2021 didapatkan 0,28. Perbandingan rasio dihasilkan minus 0,09. Jadi, penurunan dari 0,30 di tahun 2020 menjadi 0,28 di tahun 2021, menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang sedikit menurun. Yang kedua, analisis leverage atau analisis utang atau analisis solvabilitas. A. DAR, debt to asset ratio. Rumusnya total hutang dibagi total aset. Pada tahun 2020 didapatkan 0,43. Pada tahun 2021 didapatkan 0,09. Jadi pendanaan yang dimiliki perusahaan melalui utang di tahun 2020 sebesar 0,43 dan di tahun 2022 sebesar 0,09. Selanjutnya B. DAR. Rumus dari DAR adalah total hutang dibagi total ekuitas. Pada tahun 2020 didapatkan 0,77 dan pada tahun 2021 didapatkan 0,20. Jadi jumlah ekuitas yang dijaminkan atas utang perusahaan menurun dari tahun 2020 sebesar 0,77, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 0,20, maka jumlah ekuitas pada tahun ini tidak efisien. Lanjut C. ICR. Rumus dari ICR, EBIT dibagi beban bunga. Pada tahun 2020 didapatkan 16,17 dan pada tahun 2021 didapatkan 25,50. Jadi, peningkatan interest coverage ratio dari 16,17 pada tahun 2020 menjadi 25,50 pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kesehatan keuangan perusahaan. Lanjut D. LTDAR. Rumusnya utang jangka panjang dibagi total ekuitas. Pada tahun 2020 didapatkan 0,29. Pada tahun 2021 didapatkan 0,26. Jadi total utang yang dijadikan jaminan oleh perusahaan menurun di tahun 2020 sebesar 0,29 dan sedangkan di tahun 2021 sebesar 0,26. Yang ketiga, rasio profitabilitas. A. GPM, gross profit margin. Rumusnya laba kotor dibagi penjualan. Pada tahun 2020 didapatkan 0,12 dan pada tahun 2021 didapatkan 0,09. Jadi, laba kotor perusahaan mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 0,12 dan sedangkan di tahun 2021 sebesar 0,09. B.
NPM, Net Profit Margin. Rumusnya laba bersih dibagi penjualan. Pada tahun 2020 didapatkan 0,05 dan pada tahun 2021 didapatkan 0,05 juga. Jadi laba bersih perusahaan pada tahun 2020 dengan tahun 2021 sama sebesar 0,05. C. Return on Sales. Rumusnya EBIT dibagi penjualan. Pada tahun 2020 didapatkan 0,07 dan pada tahun 2021 didapatkan 0,05. Jadi laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT mengalami penurunan di tahun 2020 0,07 dan di tahun 2021 sebesar 0,05. Selanjutnya ROA atau Return on Asset. Rumusnya laba bersih dibagi aset. Pada tahun 2020 dihasilkan 0,05 dan pada 2021 dihasilkan 0,05. Jadi laba dari total aset yang dimiliki perusahaan pada tahun 2020 dengan tahun 2021 yaitu sama sebesar 0,05. Selanjutnya ROE atau on equity. Rumusnya laba bersih dibagi total ekuitas. Pada tahun 2020 dihasilkan 0,09 dan pada tahun 2021 dihasilkan 0,10. Jadi laba dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan mengalami peningkatan tahun 2020 sebesar 0,09 dari tahun 2021 sebesar 0,10. ROI, Return on Equity. Rumusnya laba bersih dibagi total ekuitas. Pada tahun 2020 dia 0,09. Pada tahun 2021 dihasilkan 0,10. Laba dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2020 0,09 dan tahun 2020 sebesar 0,10. 4. Rasio aktivitas. A. Rasio perputaran persediaan. Rumusnya penjualan dibagi persediaan. Pada tahun 2020 dihasilkan 0,49. Di tahun 2021 dihasilkan 5,70. Untuk menghitung rasio inventory index, rumusnya 365 dibagi perputaran inventory. Pada tahun 2020 dihasilkan 745 hari dan pada tahun 2021 dihasilkan 64 hari. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dibutuhkan sekitar 740 hari untuk menjual melalui inventaris, sedangkan pada tahun 2021 hanya membutuhkan waktu sekitar 64 hari. Hal ini menunjukkan perputaran persediaan yang jauh lebih cepat pada tahun 2021. B. Rasio perputaran piutang. Rumusnya penjualan dibagi piutang. Pada tahun 2020 dihasilkan 390,45. Pada tahun 2021 dihasilkan 1076,46. Rasio Break-Even Index-nya pada tahun 2020 dihasilkan 93 hari dan tahun 2021 dihasilkan 34 hari. Jadi hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengumpulkan piutangnya jauh lebih cepat pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. C. Rasio perputaran hutang. Rumusnya HPP atau beban pokok penjualan dibagi hutang usaha. Pada tahun 2020 dihasilkan 5,20. Pada tahun 2021 dihasilkan 3,01. Rasio inventory index-nya pada tahun 2020 dihasilkan 70 hari dan pada tahun 2021 dihasilkan 121 hari. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 perusahaan membutuhkan waktu sekitar 70 hari untuk melunasi hutangnya. Sedangkan pada tahun 2021 dibutuhkan sekitar 121 hari untuk menunjukkan siklus pembayaran yang lebih lambat pada tahun 2021. D. Modal kerja. Rumusnya penjualan dibagi modal kerja. Pada tahun 2020 dihasilkan 6,03.
pada tahun 2021 dihasilkan 9,47. Jadi, rasio perputaran modal kerja yang meningkat dari 6,03 di tahun 2020 menjadi 9,47 di tahun 2021, yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menggunakan modal kerjanya untuk menghasilkan penjualan. Fixed asset turnover, rumusnya penjualan dibagi aset tetap. Pada tahun 2020 dihasilkan 3,46. Pada tahun 2021 dihasilkan 5,16. Jadi perusahaan telah menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan aset tetapnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 yang tercermin dalam peningkatan fixed asset turnover ratio. Perputaran total aset, rumusnya penjualan dibagi total aset. Pada tahun 2020 dihasilkan 0,95 dan pada 2021 dihasilkan 1,09. Jadi perusahaan menunjukkan peningkatan efisiensi dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dan yang terakhir rasio pasar. EPS, rumusnya laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Pada tahun 2020 dihasilkan 14,30 dan pada tahun 2021 dihasilkan 16,87. Jadi peningkatan EPS dari 14,30 pada tahun 2020 menjadi 16,87 pada tahun 2021 menunjukkan bahwa perusahaan menjadi lebih menguntungkan berdasarkan per saham.